Itu memperlihatkan seorang dari tampak belakang dinarasikan sebagai anggota DPR menonton video porno di handphone. Saat si pria tersebut sedang memainkan HP-nya, terdengar suara seorang wanita yang sedang berbicara dalam ruangan, sedang membahas progres vaksinasi. Sementara si pria tetap asik menonton video dari ponselnya. Minggu malam, Ketua Katanya Herve Malaiholo itu dijebak kiriman video enak-enak. Kenapa nontonnya lama? Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Jujur saja, entah saya ini yang kudet atau bagaimana. Saya tuh ya baru tahu kalau penyanyi Herve Malaiholo kini adalah anggota DPR Komisi 9 fraksi PDIP setelah viral kelakuannya yang nonton video enak-enak di saat lagi rapat terkait vaksin. Saya akhirnya mencari tahu di media dan mendapati kabar bahwa Herve Malaiholo adalah anggota DPR dari Mekanisme Pergantian Antar Waktu atau PAW. Selama ini Herve Malaiholo nggak pernah muncul ke permukaan dalam aktivitasnya sebagai wakil rakyat di Komisi 9 itu. Namanya justru mencuat setelah ketangkap basah lagi nonton video Oh Yes Oh No di gedung parlemen saat lagi rapat pula. Tapi ya mau gimana lagi, hasrat dan naluri pria ya pada umumnya begitu. Selama masih normal, ya tentu saja masih punya hasrat untuk tergoda menonton video yang begituan. Nggak ada salahnya sih orang nonton video Oh Yes Oh No, namun yang menjadi salah yaitu momennya di saat lagi rapat tentang vaksin di gedung wakil rakyat pula. Jadi Herve Malaiholo ini akhirnya enggak menyimak jalannya rapat karena lagi asik cenat-cenut melihat adegan hot pakai bingits di handphonenya itu. Alasannya juga agak-agak nggak masuk akal juga sih. Katanya Herve Malaiholo sengaja dijebak orang dengan mengirimnya video enak-enak melalui pesan WhatsApp. Saat dibuka isinya film enak-enak. Lalu secepat kilat sudah ada seseorang yang mengabadikan aktivitasnya itu. Jujur saja, this doesn't make any sense for me. Agak-agak nggak masuk akal gitu loh. Emangnya apa sih yang diincar dari seorang Herve Malaiholo sampai ada orang lain yang sengaja menjebaknya dengan mengirim video enak-enak? Kalau Herve Malaiholo itu serese Fadlizon, mungkin masih agak masuk akal dikit lah. Secara Fadlizon itu gatelinya minta ampun. Lah ini Herve Malaiholo. Selain itu sudah tahu itu video enak-enak, kenapa si belo ini nontonnya lama sampai orang lain bisa tahu dan memotretnya bahwa dia sedang nonton video enak-enak. Harusnya tuh ya, sudah tahu lagi ikut rapat, ya nggak usah lah nyimak-nyimak WA segala. Tapi ya begitulah kelakuan anggota dewan, mau itu bangkotan maupun newbie sama saja kelakuan mereka. Dulu juga kalau nggak salah pernah ketangkap basah juga ada anggota dewan yang nonton video enak-enak saat lagi ada rapat. Penyakit nonton film enak-enak itu menjangkiti semua orang. Sudah nggak usah ngeles, namanya juga manusia yang punya hasrat dan nafsu, kecuali malaikat. Emang kita tahu, para pemimpin maupun pemuka agama juga nonton film enak-enak di kamar. Ada orang yang suka nonton film enak-enak karena keranjingan dan kecanduan nonton film itu. Ada juga hal positif lainnya. Nonton film itu untuk sebagai pemicu nafsu agar lebih bernafsu lagi melakukan hubungan suami istri dengan istri atau suami masing-masing. Tapi kalau nonton film enak-enak yang bukan pada tempatnya seperti si Herve Malaiholo ini, apalagi nontonnya lama, ya tentu saja nggak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun juga. Itu sama saja dengan karyawan yang lagi jam kerja nonton film enak-enak. Sanksinya jelas, dapat surat cinta berupa SP dari HRD. Jadi saya pikir, sudahlah MKD harus memberikan sanksi dan punishment yang sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Herve Malaiholo tanpa terkesan membela karena separtai atau karena kenal dekat atau karena alasan berkawan baik. Yang namanya aturan ya ditegakkan toh. Kalau nggak ditegakin, untuk apa ada MKD-MKD-an segala? Bubarin aja tuh MKD. Bubarin aja MKD itu. Nggak ada gunanya juga bukan? Urusan kecil aja gak bisa ditangani, apalagi ngurusin urusan besar untuk mengurus negara sebesar ini. Logikanya kan begitu. Penyakit para anggota dewan pada saat rapat itu ada 2 biji. Kalau gak tidur ya nonton film enak-enak. Itu doang kelakuan busuk mereka sejak dulu kala. Pantas saja, dulu saat Marzuki Ali menjabat sebagai Ketua DPR RI, beliau mengatakan bahwa banyak kondom bertebaran di gedung DPR RI. Kalau saya sih gak heran. Sebab jika diteliti lagi dengan cermat dan seksama, bentuk gedung DPR RI itu persis seperti perempuan yang sedang mengangkang. Ups, di hadapannya menjauh di sana berdiri tegak Monas yang menjulang tinggi. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda?
M. Taufik dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta karena diduga pernah mendoakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden. Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan jika benar pemecatan dirinya berdasarkan doa yang pernah diucapkan untuk Anies. Harapan tersebut Taufik lontarkan saat menghadiri acara pelantikan Ketua Korps Alumni. Sadis, dukung Anies jadi presiden, jabatan M. Taufik auto dirampas oleh Gerindra. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Tidak ada yang bisa menyangkal kalau M. Taufik adalah salah satu legislator yang cukup terkenal di Jakarta. Kiprahnya yang kala itu pengen melengsarkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta membuatnya dikagumi dan dijadikan idola oleh Bani Katrun. Selain itu tentunya ia menjadi media darling bersama rekan timnya Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung. Hanya saja meskipun Taufik, Lulung, DKK main keroyokan, bisa dibilang usaha mereka gagal. Pasalnya Ahok mampu menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni pada tahun 2017. Nah, selain itu bisa dikatakan kiprah M. Taufik di Gerindra tidak bisa dianggap remeh. Ia mulai bergabung di partai itu sejak tahun pertama Gerindra berdiri, yakni pada tahun 2008 silam. Kala itu Taufiklah yang merintis pembentukan Gerindra DKI Jakarta, dan ia didapuk sebagai ketua pertamanya. Kepercayaan Prabowo kepadanya juga cukup tinggi. Saat Ahok naik jabatan jadi gubernur pasca ditinggalkan Jokowi yang terpilih jadi presiden, ia yang ditunjuk Gerindra untuk mengisi posisi Wagub DKI. Meskipun itu tidak terlaksana, pun kursi wakil ketua DPRD DKI selama 2 periode, tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 diberikan kepada Taufik. Belum lagi ditambah Prabowo membiarkan dirinya merekrut adiknya, M. Sanusi untuk bergabung ke Partai Gerindra dan juga berhasil terpilih menjadi anggota DPRD DKI. Jadi tidak berlebihan kalau si Taufik ini bilang anak emasnya Prabowo kala itu. Tapi itu dulu, sekarang zaman sudah berbeda. Ya sudah dianggap kayak sampah saja di Gerindra saat ini. Perlahan tapi pasti jabatan yang diembannya dipreteli oleh Prabowo. Pertama pada tahun 2020 lalu, posisi sebagai ketua DPD Gerindra DKI dicopot dan digantikan oleh Riza Patria. Padahal sebelumnya si Riza ini sudah diberi jatah Wagub DKI loh, jabatan yang selama ini diidam-idamkan oleh Taufik. Dan yang bikin sakit hati, Riza didapuk sebagai orang nomor 1 di Gerindra DKI itu tidak dilakukan secara musyawarah, melainkan penunjukan langsung oleh Prabowo. Di samping itu, Prabowo juga tidak menjelaskan alasan kenapa Taufik dicopot. Nah, baru-baru ini jabatannya sebagai wakil ketua DPRD DKI yang dirampas oleh Gerindra. Penggantinya adalah adik ipar wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Rani Mauliani. Lagi-lagi pencopotan terhadap Taufik itu dilakukan begitu saja, tidak diberi alasan yang pasti. Dan seperti tidak ada habisnya perlakuan buruk yang diarahkan Gerindra kepadanya, M. Taufik juga disebut tidak berguna di Partai Gerindra, serta dia diusir dari partai tersebut oleh Desmond Junaidi Mahesa.